Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah kita saat ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan lewat nyanyian rohani Metodis nomor 50 ayat 1 sampai ayat 3. Pujilah Allah Tuhanmu. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita secara pribadi datang kepada Tuhan mengaku segala dosa kita. Kita masuk di dalam doa pengakuan pribadi.
Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segaru untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, marilah kita puji Tuhan lewat nyanyian rohani metodis nomor 89 ayat 1 sampai ayat 2. Barang siapa dengar. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Di dalam minggu hari ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan kepada kami,
dengan menambahkan pengetahuan hikmat-Mu untuk memahami bagian daripada firman ini. Kuasai kami masing-masing dan hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita semua Keluaran pasal 32 ayat 1 dan sampai ayat 14 ini. Tentang anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya itu. Amin. Sejauh itu firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menunggu seseorang atau sesuatu sampai kita merasa tidak bisa menunggu lagi? Apakah kita sedang menunggu berita, ya misalnya menunggu tukang reparasi datang, atau mungkin kita juga adalah misalnya tukang reparasi yang menunggu dibayar. Menunggu itu adalah pengalaman yang tidak mengenakan. Jika kita menunggu panggilan telepon misalnya,
Ya, kita pasti mondar-mandir ke sana ke sini, lalu kita mungkin akan gelisah dan meremas-remas tangan kita, dan akhirnya kita melampiaskan rasa frustasi kita itu melalui telepon itu sendiri. Mungkin kita akan mengatakan, ayo berderinglah kau, handphone, telepon. Semakin penting hal yang kita tunggu, dan semakin lama kita harus menunggu, maka bisa jadi semakin buruk akhirnya nanti. Atau sama halnya dengan situasi dunia kita saat ini. Sebagai orang yang bosan dengan pandemi COVID di seluruh dunia, kita bisa memahami kelelahan orang Israel. Orang-orang yang kelelahan, takut akan masa depan, mengambil jalan pintas untuk menjamin kepastian diri mereka sendiri. Kita mengerti orang-orang Israel ini. Mereka terjebak dalam ketidakpastian dalam perjalanan gurun mereka seperti firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Di mana di situ dapat membangkitkan kemarahan. Ya, keadaan takut seperti kehidupan kita saat ini karena epidemi COVID ini terus membuat kita semua semakin tidak sabaran. Seperti itu gambarannya. Akhir dari perjalanan yang menyakitkan ini tidak jelas. Dan kita sedang menunggu hal-hal yang memberi kita harapan baru. Kisah kita itu sekarang mirip seperti umat Israel ini juga. Tidak sedikit dari kita yang takut, gelisah, atau merasa terisolasi. Sepertinya tidak ada yang memiliki jawaban yang jelas tentang kapan waktu yang aman untuk pergi bekerja, untuk berpergian baik dengan pesawat, mobil, atau kendaraan yang lainnya. Rasa aman duduk di dalam ruangan yang ramai, di tempat-tempat makan, di restoran, atau dimanapun itu. Lalu kita bertanya, apa yang membuat kita aman? Siapa yang akan menjaga kita tetap aman? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang Israel dalam bacaan kita tadi mengalami begitu banyak hal seperti yang kita alami saat ini. Dalam situasi mereka, dengan kepergian Musa, mereka mulai bertanya-tanya. 40 hari Musa meninggalkan mereka. Mereka bertanya-tanya, jika mereka tidak dapat melihat bukti tentang Tuhan, apakah Tuhan benar-benar ada? Bahkan kita tahu bahwa mereka masih terbiasa dan terkenang ketika hidup di Mesir, di mana di antara mereka ada patung dewa yang berbeda-beda, yang tersebar di mana-mana. Sekarang mereka merasa kehilangan Musa, pemimpin mereka, yang bisa berbicara kepada Tuhan atas nama mereka. Lalu dalam benak mereka, seekor anak lembu emas tampaknya seperti objek yang sempurna untuk disembah. Objeknya terlihat, tidak mungkin pergi entah kemana, berkeliaran ke sana ke sini. Kadang nampak, kadang tidak nampak, seperti itu. Permanen, dan selamanya barangkali tidak berubah-ubah, yang akan terus dapat mereka lihat dan percayai, yang dapat memberi rasa aman dan sejahtera. Bagi kebanyakan orang, saudara-saudara, sapi itu adalah simbol kekuatan, kejantanan, dan kesuksesan ekonomi. Bahkan kesuburan. Di Mesir, ada mereka kenal dengan dewa Apis. Di Kanaan dan di seluruh Timur Tengah kuno, sapi adalah simbol dewa Baal. Jadi kedua dewa ini mereka kenal adalah perwakilan dewa-dewa kekuatan dan kesuburan. Ketika itu, dewa-dewa ini mereka percayai dapat menjamin ladang yang subur, ternak yang subur, dan bahkan keluarga yang subur bagi mereka. Artinya, kita melihat dewa-dewa dunia kuno itu adalah dewa yang bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh orang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan cukup hanya memberikan pengorbanan yang tepat, dan mereka dapat melihat panenan besar atau keuntungan yang besar bagi mereka. Atau ya begitulah kira-kira yang mungkin mereka pikirkan. Tetapi Tuhan Israel bukanlah objek untuk dimanfaatkan seperti berhala-berhala dewa itu.
Melainkan Tuhan Israel adalah untuk dikenal. Tuhan Israel rindu umat pilihannya menghormatinya dengan menjalani kehidupan yang bermoral, yang etis. Karena melalui Israel lah Tuhan ingin memberkati dan menyelamatkan dunia. Ingat itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Di mana mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan, mereka bukan mengejar kesuksesan pribadi yang egois. Dengan membuat anak lembu emas, orang Israel menolak panggilan Tuhan untuk kehidupan bangsa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan latar belakang itu, mari kita lihat pesan yang hendak kita terima dari firman Tuhan ini. Mengapa orang-orang ingin membuat berhala baginya? Lalu bagaimana Tuhan merespon orang-orang seperti itu? Dan bagaimana Musa dalam firman Tuhan meyakinkan Tuhan untuk tidak menghukum umatnya? Jadi 3 pesan itu yang mau kita renungkan. Mengapa orang-orang ingin membuat berhala baginya? Jadi hal yang pertama yang ingin kita pahami adalah mengapa orang ingin membuat dewa berhala baginya. Dan jawabannya dalam satu kata adalah karena ketakutan. Jadi setiap orang yang membuat berhala dewa dalam dirinya itu adalah karena dipengaruhi ketakutan jiwanya. Kita perlu menyadari betapa pentingnya Musa bagi orang Israel, Bapak Ibu. Karena melalui Musa, Tuhan melepaskan dan menebus Israel. Tuhan menggunakan Musa untuk membelah Laut Merah. Dan kita juga ingat, Tuhan memberikan manna kepada mereka melalui Musa. Dan Musa memimpin umat Israel ke Gunung Sinai, di mana untuk yang pertama kalinya mereka mendengar Tuhan berbicara dan menyampaikan 10 perintah dari gunung itu. Jadi itu sebabnya Musa begitu berpengaruh bagi mereka yang adalah perantara antara Tuhan dan Israel. Orang Israel hanya memiliki akses kepada Tuhan melalui Musa, itu maksudnya. Musa menjadi satu-satunya penghubung yang hidup bagi mereka dengan Tuhan yang tidak dapat mereka lihat. Jadi ketika Musa pergi selama 40 hari, mereka merasa seperti telah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan mereka bingung, apa yang harus mereka lakukan? Dan karena ketakutan mereka mencoba menemukan cara lain untuk terhubung dengan Tuhan. Yaitu dengan membuat berhala seperti yang mereka lihat di Mesir, misalnya. Karena alasan mereka adalah, jika orang Mesir dapat berhubungan dengan ilah melalui berhala, maka kita juga bisa. Begitu pikiran orang-orang Israel pada waktu itu barangkali. Jadi di ayat 1 Bapak Ibu kita membaca, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan. Sebab Musa ini katanya, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Artinya Bapak Ibu yang pertama adalah mereka meremehkan Musa. Mereka berkata, Musa ini, katanya, kami nggak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Seolah-olah Musa lepas tangan. Musa hanyalah kenangan kemarin bagi mereka, dan mereka pikir inilah waktunya untuk beralih, mengalihkan kepemimpinan mereka dari Musa. Yang kedua, mereka tidak bersyukur kepada Tuhan atas kebebasan mereka dari Mesir, melainkan Musa lah yang melakukan itu. Jadi Tuhan tidak berarti. Mereka berkata bahwa Musa lah yang membawa, bukan Tuhan. Ini merupakan indikasi bahwa mereka telah menempatkan keyakinan mereka di tempat yang salah. Mungkin jika mereka memberikan pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu, mereka tidak akan terlalu khawatir tentang ketidakhadiran Musa dan dapat mempercayai Tuhan
untuk terus memimpin mereka. Namun, Musa telah pergi dan firman Tuhan mengatakan sepertinya menunda-nunda. Musa pergi dan mereka yakin mereka membutuhkan pemimpin lain. Jadi mereka berkata, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan. Bukan lagi pemimpin yang itu Tuhan yang akan mendahului mereka, tetapi dewa dan berhala yang mereka ciptakan sendiri. Dan anehnya, Harun saudara Musa itu setuju dan membuat mereka patung anak lembu yang menjadi berhala bagi mereka. Dan dalam ayat 6, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah mereka untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Luar biasa, setelah meletakkan Tuhan di tempat yang lain, mereka mendirikan sesuatu yang guna kepentingan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mulai membuat berhala yang dapat kita manipulasi, yang dapat kita manfaatkan, maka kita akan mulai memanipulasi dan memanfaatkan hal-hal yang telah Tuhan jadikan. Jika kita menjadikan uang sebagai Tuhan kita, maka kita akan memanfaatkan hal itu untuk memuaskan keinginan kita. Jika kita menjadikan kekuatan itu sebagai Tuhan kita, maka kita akan melangkahi semua orang untuk mencapai tujuan kita sendiri. Hanya ketika kita menyembah Tuhan yang benar, kita akan memperlakukan orang dengan martabat dan rasa hormat yang Tuhan inginkan untuk mereka dapatkan. Inilah mengapa Tuhan menentang penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Lalu bagaimana Tuhan merespon sikap manusia yang seperti itu? Merespon umatnya, merespon orang Israel. Apa reaksi Tuhan terhadap kemurtatan mereka? Dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10 Bapak Ibu, pada dasarnya, jika kita membaca firman itu, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, Tuhan menyangkal mereka dan hendak menghukum mereka. Dalam ayat 7 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Mirip seperti cara kita sebagai orang tua, terkadang ketika salah satu anak kita berperilaku buruk, kita mengatakan, enggak tahukah kau apa yang anak perempuanmu ini lakukan hari ini? Kira-kira begitu. Ya, implikasinya adalah dia bukan anakku dan dia jelas bukan anak kita karena perilakunya itu. Tidak, dia adalah anakmu. Yang artinya engkau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Agaknya seperti itulah mengapa Tuhan mengatakan itu kepada Musa. Tuhan murka dan hendak membinasakan umat itu. Tuhan memberitahu Musa agar tidak menghalanginya untuk mengeksekusi kemurkaan Tuhan itu bagi umat Israel. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka dalam ayat 10. Dengan kata lain Bapak Ibu, Musa, menyingkirlah kau dari hadapanku. Tidak ada yang dapat engkau lakukan untuk mengubah pikiranku. Begitu mungkin secara eksplisitnya firman Tuhan tadi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menawarkan kepada Musa sesuatu yang menggembirakan barangkali. Biarkan aku membinasakan mereka. Setelah itu ada kalimat yang mengikutinya. Kalimat itu diakhiri dengan kata-kata, tetapi aku akan menjadikan bangsa yang besar melaluimu.
Janji yang pernah Tuhan berikan kepada Abraham, Bapak Ibu, sekarang akan dia berikan ulang kepada Musa. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar dan melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Kan itu familiar kepada kita, berkat yang diberikan kepada Musa hari ini pernah diberikan juga kepada Abraham. Seolah-olah Tuhan mau mengulangi janji itu. Itu pasti tawaran yang menggoda bagi Musa. Tapi Musa tidak menerima tawaran itu, Bapak Ibu. Malahan Musa berusaha mengubah pikiran Tuhan dan meyakinkan Tuhan agar tidak membinasakan umat pilihannya itu. Luar biasa. Bagaimana Musa meyakinkan Tuhan untuk tidak menghukum umatnya? Jadi itu bisa dibuktikan dalam ayat 11 ketika itu dikatakan oleh Musa. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Lebih sederhananya mungkin mau dikatakan, umat itu bukanlah kepunyaanku. Aku tidak memiliki kekuatan untuk itu. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Musa tahu siapa dirinya. Kemudian Musa mengingatkan kehormatan dan reputasi Tuhan Israel itu seperti yang tertulis dalam ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata nanti, lihat, dia membawa mereka keluar dari tanah Mesir hanya dengan maksud memimpin dan membawa mereka untuk membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Musa mengingatkan Tuhan. Pada dasarnya Musa berpendapat, apa yang akan bangsa lain katakan tentang Engkau ya Tuhan? Engkau menunjukkan kasih-Mu yang besar itu untuk umat-Mu. Bahkan kuasa-Mu yang dahsyat itu kepada orang Mesir Engkau tunjukkan. Sekarang setelah Engkau membawa mereka keluar dari Mesir, apa nantinya akan mereka pikirkan tentang-Mu? Jika Engkau menghancurkan, membinasakan, menghukum orang-orang ini di sini di padang gurun. Mungkin juga Musa mengatakan, Tuhan, kehormatan-Mu terikat dengan nasib bangsa ini. Akhirnya, dan yang terpenting, Musa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel. Jika kita buka Kejadian pasal 15, Bapak Ibu, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang. Dan untuk menyegel janji itu telah ada kurban hewan untuk ketetapan janji Tuhan dengan Abraham. Dan jika Tuhan melanggar janjinya kepada Abraham, maka Tuhan tidak lebih baik dari seorang politisi yang kita kenal, yang menjanjikan harapan tapi tidak dapat memberikan apa-apa. Tapi luar biasanya Tuhan tetap setia, bahkan dalam menghadapi dosa kita. Dan kesetiaan dan janjinya itulah yang menjadi harapan kita. Kabar baiknya Bapak Ibu, meskipun kita mengacau, Tuhan tidak akan menyerah kepada kita. Dia tidak akan mengingkari janjinya, dia tidak akan memulai dari awal lagi. Dia akan membawa kita dari kegagalan kita dan menebus kita di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan dosa kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika keadaan menguji iman kita, kita dapat terjebak menciptakan anak lembu emas kita sendiri. Atau kita dapat menunggu Tuhan untuk menolong menyelamatkan kita. Itu tergantung kita. Seperti Israel, kita sering membiarkan ketidaksabaran menguasai kita. Menjadi tidak sabar seringkali mengarah kepada dosa. Dan dosa selalu memiliki konsekuensinya.
Jadi syukurlah Yesus menjadi perantara bagi kita, sama seperti Musa berdoa untuk Israel. Yesus sendiri yang memiliki kuasa untuk mengampuni semua dosa kita itu. Kita memulihkan hubungan dengan Tuhan dengan mengakui bagaimana kita telah berdosa dan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Alkitab menyebut proses berpaling dosa ini adalah pertobatan. Pertobatan bukanlah alasan untuk menyerah pada godaan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mulai mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kita. Mari kita renungkan itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau atas segala berkat-Mu secara istimewa dalam firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak menduakan Engkau dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan pelajaran yang kami terima melalui pengalaman Israel dan Musa, di mana mereka telah membuat Allah lain bagi mereka. Oleh karena ketidaksabaran mereka, ingatkan kami Tuhan, untuk tidak terjebak dengan pikiran seperti itu. Biarlah Engkau kuatkan kami untuk melampaui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Menguatkan kami untuk berlaku sabar, menanti pertolongan Tuhan. Kami andalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Maka biarlah Engkau berkuasa penuh bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 111 ayat 1 sampai ayat 2. Ikut dikau saja Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita dengarkan warta jamaat untuk kita minggu ini. Serah terima. Hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Bapak Pendeta Jimmy Manurung STH Emin dan Pendeta Pilihan Dani Furba STH sedang menghadiri serah terima di GMI Maranatha Padang Sidimpuan. Yang kedua, perpisahan. Gereja akan mengadakan perpisahan dengan pimpinan jemaat, Pendeta Jimmy Manurung STH Emin dan asisten pendeta
Ibu Pendeta Pilihan Dani Purba STH pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di ibadah pukul 8 dan pukul 10 WIB. Yang ketiga, tanggap perlindungan diri dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa, menjaga pola makan dan minum, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian, dan mengikuti arahan pemerintah. Topik dua syafaat kita dapat kita lihat dalam buletin kita. Demikianlah warta jemaat untuk kita hari ini. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di siang hari ini Tuhan, kami berserah diri kepadamu Bapa, memohon belas kasih-Mu kiranya berkatilah kami semua, kami yang beribadah di rumah, dan juga kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami tahu ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami saat ini, kami terkadang was-was, kami terkadang rasa takut karena menghadapi wabah virus corona yang terjadi pada saat ini, sehingga kami semua tidak bisa hadir di bait suci-Mu untuk beribadah sebagaimana yang sudah biasa kami laksanakan. Tetapi kami percaya ya Bapa di sorga, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan akan tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarga kami. Berkatilah kami sebagai orang tua, agar kami mampu membimbing dan mendidik anak kami dengan baik. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini Bapa. Begitu juga anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami dari yang kecil, yang besar, dan secara khusus juga kami berdoa buat pekerjaan anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan anak-anak kami yang sudah bekerja, dan berkati juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Tuntunlah mereka Bapa, agar mereka dapat menemukan pekerjaan sesuai dengan pendidikannya masing-masing. Begitu juga anak-anak kami yang masih di dalam perkuliahan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Tuntunlah mereka Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan pada waktunya nanti ya Bapa. Begitu juga anak-anak kami yang masih di pendidikan tingkat SLTA, SMP dan SD serta TK, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Kaulah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan roh kebijaksanaan dan kepintaran bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Yalah Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Bapa, buat hamba Tuhan di seluruh GMI ya Bapa. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Lindungi mereka Bapa dari segala sakit penyakit, agar mereka tetap dapat menggembalakan umat Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa juga buat Bishop Bapak KW Sinurat beserta Ibu. Engkau berkati hamba ini Bapa, agar mampu memimpin jemaat Tuhan di GMI wilayah 1 ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat pimpinan jemaat kami, Bapak Pendeta Jimmy Purba beserta Ibu dan anak-anaknya ya Tuhan. Berkati mereka Bapa di dalam pelayanannya, dan Engkau Tuhan akan mengadakan mutasi
di mana hamba-Mu ini akan pindah tugas ke Padang Sidimpuan. Dimanapun bertugas hamba-Mu ini Bapa, kiranya Engkau yang terus melindungi hamba-Mu ini. Jagai keluarga semua Bapa. Biarlah pelayanannya menjadi sukacita bagi tempat yang baru, sehingga dapat memanggil jiwa-jiwa baru untuk datang kepadamu ya Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang akan ditempatkan di GMI Pardamen Medan Timur ini Bapak Pendeta Aaron Raja Guguk STH. Tuhan berkati hamba-Mu beserta ibu dan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjagai dan memberikan kebersamaan bagi kami, pimpinan jemaat kami yang baru bersama dengan majelis, sehingga di dalam pelayanan nanti kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pelayanan di GMI Pardamaian Medan Timur. Terima kasih Bapa di sorga. Yalah Bapa di sorga, kami berdoa untuk serah terima jabatan hamba-Mu nanti tanggal 25 Oktober di Padang Sidimpuan. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi hamba-Mu ini. Perjalanan dari Medan menuju Padang Sidimpuan dalam keadaan sehat selamat, dan kembali ke Medan dalam keadaan sehat. Dan begitu juga acara temu pisah nanti tanggal 1 November 2020. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Yalah Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Berkasihanlah Engkau Bapa untuk memberkati mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang dalam namanya operasi juga Bapa, biarlah Tuhan turut campur tangan untuk memberikan bantuan kepada para medis sehingga pengobatan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seksi-seksi di gereja-Mu, seksi P2MI, seksi PWMI, seksi P3MI, dan sekolah minggu. Tuhan berkati semua pengurus dan anggotanya sehingga kami semua dapat bekerja dengan baik untuk menggiatkan pelayanan di GMI Pardamaian Medan Timur. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah segala dosa perbuatan kami Bapa. Layakkan kami datang ke hadapan-Mu untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Allah Bapa di sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Bapak Ibu, terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa yang di sorga dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, yang menguatkan, memberkatimu pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam, Tuhan memberkati.